Hai, kembali lagi bersama Tata Dunia. Kesempatan hari ini Tata Dunia akan membahas fakta menarik tentang negara Korea Utara. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara Chosminjujui Inmin Konghwaguk adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negaranya Pukchos, sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukhan. Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demilitarisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran, namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991. 16. Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata. Korea Utara adalah salah satu negara termiskin di dunia. Negara ini memiliki ekonomi terencana terpusat dan perdagangan terbatas sehingga menghasilkan PDB per kapita yang rendah dan kemiskinan yang meluas. Korea Utara negara padat penduduk. Siapa yang menyangka jika ternyata negara ini merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia. Kehidupan Korea Utara memang tak tersorot, total jumlah penduduknya pun tak diketahui secara pasti. Namun dengan luas wilayah yang hanya sekitar 122 dan dengan perkiraan populasi sebanyak 24,8 juta jiwa pada 2020, negara ini bisa dibilang cukup padat penduduk, rata-rata terdapat sekitar 203 jiwa dalam setiap km2. Terdapat aturan model potongan rambut ini terdengar konyol, tetapi memang demikian faktanya. Orang-orang di Korea Utara hanya bisa memilih satu di antara 28 model potongan rambut yang disediakan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki, model potongan rambut yang tersedia tersebut tak jauh dari model potongan rambut Kim Jong-un. Jika berani melanggar aturan ini akibatnya bisa fatal, berbagai jenis hukuman berat siap menjerat. Dilarang mengambil gambar, walau tertutup, pemerintah Korea Utara masih mengizinkan orang-orang asing yang berniat untuk liburan ke negaranya, hanya saja ada berbagai syarat yang harus dipatuhi, salah satunya adalah adanya larangan mengambil gambar dalam bentuk apapun baik foto maupun video. Hal ini dilakukan demi menjaga kondisi kehidupan Korea Utara sehingga tidak terekspos secara sembarangan di dunia luar. Meski begitu, tetap adalah wisatawan mancanegara yang memilih Korea Utara sebagai destinasi wisata. Jenazah dijadikan objek wisata di Korea Utara. Hal ini tidak dilakukan pada semua jenazah, tetapi hanya pada beberapa jenazah orang-orang yang dikhususkan. Salah satunya adalah Kim Jong-il. Jenazahnya tidak dikremasi ataupun dikubur, melainkan diawetkan dan disemayamkan pada tempat bernama Kum Susan Place. Di Korea Utara, ada etiket penggunaan tertentu yang harus dipatuhi oleh segala usia, seperti mereka sama sekali tidak diperbolehkan memakai jeans biru karena itu melambangkan kapitalisme. Wanita hanya diperbolehkan memakai rok selutut atau celana panjang dan tidak boleh berpakaian secara berlebihan. Selama beberapa dekade Korea Utara atau Republik Rakyat Demokratik Korea menjadi negara paling rahasia dan terisolasi dari dunia luar sehingga dijuluki Kerajaan Pertapa. Pemerintah memastikan bahwa rakyatnya benar-benar terisolasi dari negara asing dengan memberlakukan hukum yang tegas. Semua bentuk telekomunikasi dikendalikan dan perilaku orang-orang juga terus-menerus diamati. Keluarga Kim memerintah diktator. Di Korea Utara hidup lebih lama dari Uni Soviet. Meskipun negara ini memiliki berbagai masalah dalam hal ekonomi, hak asasi manusia, dan masalah internal keluarga. Kim Il-sung, 1948 hingga 1994.
Kim Il-sung menjadi terkenal pada tahun 1937 ketika dia memimpin serangan gerilya yang didukung Tiongkok untuk menyerang kerajaan Jepang. Kim Il-sung pernah bergabung dengan Tentara Merah di Uni Soviet dan diberi tanggung jawab untuk mengendalikan koloni-koloni Uni Soviet. Pada tahun 1945, disebut juga sebagai pendiri Korea Utara dan pemimpin besar, yang memerintah dari tahun 1948 sampai kematiannya pada tahun 1994. Setelah jatuhnya Kekaisaran Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kim Il-sung mengarahkan serangan ke Korea Selatan pada tahun 1950 dan ini juga memulai Perang Korea 1950 hingga 1953. Kim Il-sung ingin dilihat sebagai tokoh komunis yang hebat, seperti Joseph Stalin di Uni Soviet yang dianggap sebagai pahlawan setelah memenangkan Perang Dunia Kedua dan juga Mao Zedong pemimpin Partai Komunis di Cina yang mengalahkan nasionalis Cina dan menyatukan negara. Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara yang menempati wilayah semenanjung Korea. Korea Utara menempati wilayah bagian utara semenanjung sementara Korea Selatan menempati bagian selatan semenanjung. Itulah kenapa kedua negara ini secara luas lebih dikenal dengan nama Korea Utara dan Korea Selatan. Tidak seperti Korea Selatan yang hanya memiliki perbatasan darat dengan Korea Utara berbatasan wilayah dengan negara Cina dan Rusia di bagian utara dan dengan Korea Selatan di bagian selatan negara di sepanjang zona demilitarisasi Korea. Dengan luas wilayah yang mencakup area seluas 120.540 km persegi, wilayah Korea Utara meliputi sekitar 55% wilayah semenanjung Korea. Jika kita coba bandingkan luas wilayah negara ini dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, maka luas wilayahnya ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 126.981 km. Menurut CIA World Factbook, jumlah populasi penduduk Korea Utara pada tahun 2023 ini diperkirakan mencapai 26,72,217 jiwa. Sama seperti Korea Selatan, Korea Utara memiliki etnis yang homogen dengan persentase etnis Korea mencapai 99,99%. Masih menurut World secara umum wilayah semenanjung Korea yang meliputi negara Korea Utara dan Korea Selatan dikenal secara luas sebagai salah satu wilayah dengan etnis paling homogen di dunia. Tidak ada statistik resmi mengenai agama di Korea Utara. Disebutkan bahwa sebagian besar penduduk Korea Utara tidak beragama. Namun dari sebagian kecil penduduk yang beragama ada dua agama utama yang dipraktikkan di negara ini yaitu Shamanisme Korea atau Muisme dan Seondoisme. Secara resmi Korea Utara adalah negara ateis meskipun konstitusinya menjamin kebebasan beragama, namun prinsip ini dibatasi oleh persyaratan asalkan praktik keagamaan tidak memasukkan kekuatan asing merugikan negara atau merugikan tatanan sosial yang ada. Musim-musim lainnya pada tahun 1994 Korea Utara pernah mengalami hal buruk sampai lupa bersantai, yakni bencana kelaparan besar yang membuat ratusan ribu hingga 2 juta orang meninggal. Mengutip National Geographic, rentan waktu 1990-an, bingung, yang dipenuhi wajah-wajah tanpa semangat, berkeliaran menghabiskan waktu dan mencoba melupakan laparnya. Masa-masa itu sepertinya sudah lewat karena dalam rekaman Dede Beli dokumenter Riviere memperlihatkan hal yang berbeda, yakni restoran-restoran banyak dibuka dan tidak sedikit pengunjung yang dating biasanya menyantap hidangan mendengarkan ketukan piano pengiring serta ada yang hanya nongkrong memesan minuman. Keesokan harinya pekerjakan kembali ke rutinitas, tapi di musim salju dalam perjalanan ke kantor atau pabrik semua pekerja wajib terlibat gotong royong membuang salju yang menghalangi jalan. Ini adalah pemandangan umum di Korea Utara. Terkhusus di Pyongyang. Dalam tidak boleh dokumenter ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak disangka eksis juga di negara tersebut, yakni jasa pemotretan prewedding, bridal. Ternyata hal penting ya dikorut, tapi mengabadikan pernikahan jauh lebih penting. Para juru potret ini akan menginstruksikan biaya kepada calon pengantin atau pengantin memilih taman bunga, taman kota, atau bangunan penting. Nah, itu dia fakta menarik tentang negara Korea Utara. Sehingga banyaknya pelancong yang tertarik dengan keunikan negaranya. Terima kasih sudah menonton Tata Dunia.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami, subscribe dan sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.